Saya lanjutkan kembali dua sisi yang menggantung tadi Pak Syafrin. Ditunda dulu IRP-nya bisa nggak nih? Kalau perdanya kan masih digodok juga atau perdanya, kalau memang dianggap membebani rakyat memungkinkan nggak kalau ditunda? Iya baik, jadi sebenarnya saat ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih lebih fokus kepada bagaimana menuntaskan regulasinya. Mhm, Kenapa kami fokus kepada penuntasan regulasi? Karena berdasarkan pengalaman IRP dilaksanakan sejak 2015, tadi disebutkan di zamannya Pak Ahok. Nah, iya. itu selalu gagal. Kenapa? Karena secara fundamentalnya itu lemah, Secara aturannya nggak diatur kuat. dalam peraturan gubernur. Oleh sebab itu kemudian begitu dilakukan identifikasi masalah, ditemukan oh kita harus buat regulasi yang kuat dalam bentuk peraturan daerah, dan ini yang sekarang kami ajukan ke DPRD. Sudah masuk dalam program pembentukan peraturan daerah oleh Bapemperda tahun 2023. Sebenarnya ini pun sudah masuk 2022 kemarin. 2022 masuk dan kemudian sudah dilakukan beberapa kali rapat dengar pendapat antara stakeholders dan juga elemen masyarakat, dan sekarang dilanjutkan. Oke. Artinya bahwa tentu pembahasan ini pun tidak sebentar ya Pak Ajas Senior. Ini tetap akan butuh waktu yang lama. Oke, saya Ya. mau ke Mas Ahmad. Mas Ahmad, tadi kalau kita dengar koleganya Bang Gilbert tadi ngomong, ini siapa sih yang diuntungkan? Ini harus ke sana melihatnya. Siapa yang diuntungkan dari proyek IRP ini? Kalau Anda melihatnya memang urgensi sekarang untuk IRP atau memang ada dalam tanda kutip hal-hal lain di balik ini? Ya terus terang saja kalau bicara siapa yang diuntungkan adalah yang pertama adalah perusahaan pemenang tender dari proyek Ya. IRP ini. Ya kan? Pertanyaannya ini kan seolah-olah ada kegentingan kemacetan. Kalau saya melihat Tapi faktanya memang macet kan kita saat macet ini real Jakarta. Heeh. sejak tahun pemerintah yang lalu juga Ya, macet. ya. Cuma persoalannya adalah apakah ada langkah kreatif dari penjabat yang memimpin sekarang untuk menyelesaikan dengan cara yang murah, diamini oleh seluruh masyarakat. Karena begini, kita udah uji coba 3 in 1, efektif nggak? Orang pakai joki. Sekarang sudah ada ganjil genap. Ganjil genap orang-orang kaya itu punya 2 plat, dia punya 2 mobil. Satu dia beli ganjil, satu beli genap. Setiap dia mau pakai ditukar-tukar aja Tinggal plat. ganti ya. Iya kan? Nggak efektif juga akhirnya. Nggak efektif Iya. juga. Nah, karena kita punya persoalan yang sangat fundamental di mana jumlah jalan yang tersedia sama jumlah kendaraan sudah overload, tidak mencukupi. Jalan yang nggak bertambah lebarnya. Kalau mau jujur, Kendaraannya bertambah jumlah terus. jalan di zaman Pak Fauzi Bowo sama di zaman sekarang itu lebih banyak di zaman Pak Fauzi Bowo. Hmm, Kenapa? Karena sekarang itu sudah banyak penyempitan. ya, Ada trotoar yang diperbesar. ya. Jadi jumlah kendaraannya bertambah, jumlah jalannya Kecil, diperkecil. ya. Nah ini yang ingin saya katakan adalah ini pas kemacetan pasti terjadi. Orang secara logika begitu ya. Oke, Nah, jadi IRP ini tepat nggak di sekarang mau digenjot ini, di-push? menurut saya IRP ini tidak tepat dan salah arah, salah jalan. Salah arahnya gimana? Jadi pertama begini ya, saya ingin bicara dulu bahwa dalam mengatasi kemacetan ini tidak bisa pendekatannya pemerintah daerah tok. Dia harus komprehensif secara nasional. Berapa jumlah kendaraan yang dibeli oleh masyarakat itu kan kebijakan nasional. Betul. Ya kan nggak Sementara bisa bicara produksi DKI. kendaraan juga terus meningkat dari tahun ke tahun. Apalagi pemerintah ngasih insentif Ya. DP 0% dan sebagainya. Yang kedua saya ingin katakan kan ada cara lain yang sebetulnya belum diterapkan ini. Dan ini diusung oleh Polda Metro Jaya, yaitu apa? Pengaturan jam kerja. Pak, ya Pak Safrin ya, kenapa nggak diuji coba itu? Itu kan nggak berbayar. Itu kan hanya proses koordinasi antar institusi. Simple Pak. Dan kalau macet adalah masalah orang Jakarta semua kita merasakan nggak enak, nggak nyaman. Oleh karena itu nanti ada berkorban, pengusaha berkorban, pekerja berkorban dan sebagainya. Apalagi kita udah biasa WFH, work from home. Sebetulnya kan bisa diterapkan. Ada alternatif lain yang tidak membebankan masyarakat harusnya, gitu ya? Itu dia. Oke, Bung Tigor Anda setuju nggak dengan itu? Ada alternatif lain yang nggak harus membebani rakyat, ternyata IRP nggak perlu-perlu amat sekarang. Ya, saya dari 2010 ya mengikuti ini gitu. Semua argumentasi sama, ya, nggak perlu-perlu amat, belum sekarang, ekonomi, kan gitu ya. Tapi tadi kalau saya tangkap yang dikatakan oleh Pak Ahmad dengan Pak Gilbert ada kontradiksi kayaknya. Apa kontradiksinya? Pak Gilbert bilang ini masalah ekonomi belum siap. Apalagi ini mau 2023 katanya kan
resesi. Padahal juga dari 2010 juga seperti itu argumentasinya ekonomi. Tadi Pak Ahmad juga menyampaikan, kita udah uji coba ganjil genap, bayar joki. Satu orang bisa sampai 40.000. Sorry, 3 in 1. Ya. Sekarang ganjil genap, beli mobil. Ekonominya di mana gitu loh? Persoalan ekonominya gitu loh. Artinya nggak akan membebani rakyat kalau bayar 5.000 sampai 19.000 rupiah itu. Mbak Anggi yang mengatakan, saya hanya menggambarkan. Ya kalau melihat rujukan omongan Anda gitu kan loh, nggak ini ada masalah kontradiksi ekonomi ini antara kan? Pak Ahmad dengan Pak Gilbert gitu loh. Ya, karena saya ngikuti dari 2010 ini terus argumentasinya. Saya mau ajak begini. Singapura menerapkan ERP itu tahun 97. Ya. Ekonominya seperti lebih baik Jakarta sekarang, Indonesia sekarang. 96 97. Moda transportasi publiknya juga Jakarta lebih baik dengan Singapura pada saat itu gitu loh. Okay. Tapi Singapura jalan terus. Ya. Jalan dengan segala model yang boleh dibilang luar biasa. ERP-nya dijalanin dengan sistem tiket, stiker. Artinya gini. Ya, Jakarta sebetulnya nih udah terlambat gitu loh. Ya, sudah terlambat. Jangan sampai nanti terlambat lagi, lebih susah lagi gitu loh. Ini yang saya mau sampaikan. Kedua, ya kita harus berani coba, kita harus berani jalankan. Ini udah kelamaan. Argumentasi apapun tuh udah dari 2010 seperti itu gitu loh. Oke, jadi sekarang nggak usah direken nih, masyarakat bilang ini terbebani segala macam ini. Enggak, tadi kan faktanya tadi mau apa gitu argumentasinya gitu loh. Mau ekonomi tadi dijawab sendiri oleh Pak Ahmad. Ganjil genap dia bisa bayar joki sampai 40.000, 60.000. Oke. Ganjil genap juga dia bisa beli mobil 2. Terbantahkan berarti kondisi Mas Ahmad. Ini kontradiksi gitu argumentasinya. Pak Tigor selalu mengambil kesimpulan terlalu cepat. Yang kita bukan ambil kesimpulan, saya kan hanya mendengarkan nih. Tapi saya mau katakan, ya ERP ini kan bagian dari menjawab kebutuhan transportasi, transport demand management. Gitu loh. Bagian menjawab kebutuhan transportasi. Ya, saya kira pendekatan bahwa ekonomi sedang baik-baik saja itu sangat keliru ya. Ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja, bahkan ini dinyatakan oleh Pak Presiden. Kita sedang tidak baik-baik saja. Artinya kalau Presiden sudah mengatakan begitu, pemerintah DKI ini mengatakan yang sebaliknya. Berbahaya ini. Karena tidak baik-baik saja, maka kita harus membantu masyarakat memperkuat daya belinya. Nah, menaikkan biaya berbayar ini akan menekan daya beli. Dan ini tidak sehat buat ekonomi. Jadi ini agak aneh nih yang dilakukan oleh pemerintah DKI. Jadi terkesan kontraproduktif dengan Kementerian Pusat, di mana sudah terjadi relaksasi di mana-mana, tapi ini dipaksakan. Anda bisa bayangkan begini, mengatasi kemacetan dengan cara ERP itu menurut saya sangat sederhana dan sangat simple programnya. Kalau Anda ingin menghindari kemacetan, buat aja ERP-nya jadi 1 juta, Pak. Selesai itu jalan. Nggak ada yang bawa jalan. Ini kan logika yang sangat simple sekali. Gimana? Saya kira itu yang mau saya sampaikan. Program ini di waktu diajukan dilakukan dengan melihat ability, kemampuan membayar dan keinginan membayar. Kalau itu menjadi patokan, maka tidak akan ada yang tidak akan lewat itu karena dia mampu dan dia mau. Dia harus di atas itu, baru kemudian dia tidak mau lewat itu dan tidak mau bayar. Itu yang betul. Lalu kemudian dikatakan tadi kontradiktif, kita berdua tidak ada kontradiktif. Bahwa kita dengan pihaknya Pak Tigor sama Pak Kadishub, itu memang kontradiktif. Bahwa kita menolak, di sana mendukung. Bahwa yang kemudian kita menjadi persoalan adalah kenapa pajak mobil dibuat 0%, otomatis mobil bertambah. Lalu kemudian masyarakat dipajaki lagi. Apa bedanya pemerintah dengan preman? Bedanya cuma satu, dia ngutip legal, yang satu tidak. Tetapi menyusahkan, sama-sama menyusahkan. Nah, persoalan di sini adalah kalau kita lihat, kalau kita melihat bahwa pajak mobil ini dinaikkan, masih bisa itu ditekan angka penjualan mobil. Kalau kemudian pajak parkir dinaikkan, masih bisa. Tidak ada, tadi sudah saya sampaikan, tidak satu pun negara yang melakukan ERP sebelum transportasi publiknya mumpuni. Karena tidak akan bisa, jalur sepeda pun tidak akan bisa menyelesaikan persoalan karena yang naik cuma 1-2. Sebentar, kalau kemudian saya sudah jawab, Singapura mulai ERP tidak sebaik Jakarta. Malah sebentar, optimal katanya itu. Iya, sebentar dulu. Itu kita bisa tracking kok. Sekarang begini, kalau kita melihat data Singapura tahun sekian, apakah mereka kemudian sudah baik transportasi publiknya? Sudah, Pak.
Loh, tahun berapa dibangun MRT di sana? Makanya saya Sudah katakan jauh tadi, lebih dulu dibandingkan kita. Jauh lebih dulu Ya. MRT ada, baru ERP. Jadi Ini- jangan katakan tidak baik. Yang kalau saya katakan kita bilang di sini mumpuni tidak adalah mumpuni itu debatable, Oke. segitu Iya, loh, iya. ya. nanti kita bisa berdebat Gitu. di situ sebentar. Artinya sepanjang jalur transportasi publik belum menjangkau semua arah, jangan paksakan ini. Karena ini bukan solusi mengatasi kemacetan. Macet itu bisa diatasi kalau sekali angkut ribuan orang. Kenapa di negara maju setengah penduduknya di bawah tanah, setengah di atas tanah? Karena mereka kemudian menggunakan transportasi publik. Artinya transportasi publik kita belum menyentuh semua wilayah Belum menyentuh, di Jakarta. kemudian- Nanti Pak Syafrin ditanggapi. Kita jeda dulu sebentar. Bentar Bang Gilbert. Satu lagi, Oke. kita tidak pernah terlambat menerapkan ERP loh. Hah? Jangan pernah katakan bahwa kita terlambat menerapkan, tidak. Justru saya mengatakan ERP tidak dibutuhkan. Tidak dibutuhkan. Tidak dibutuhkan. Oke, nanti kita dengar tanggapan dari Pak Syafrin. Usai jeda saat lagi.